Puji Tuhan, ini adalah ibadah yang terakhir ya ibu-ibu di tahun 2024 karena Desember kita tidak mengadakan ibadah lagi karena fokus kita kepada Natal. Kita ketemu lagi ibadah wanita itu awal tahun yaitu Januari ya. Nah, pada sore hari ini saya akan bagikan firman Allah yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ya. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat 6. Ini sudah familiar buat kita ya. Ayat-ayat ini dengan judul Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Kita simak dengan baik ibu-ibu yang bawa Alkitab silakan dibuka, yang Alkitabnya ada di HP silakan dibaca ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca bareng-bareng ya, kita hormati firman Allah. Oke, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu inilah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Ini adalah berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku ya, ditulis oleh seorang gembala domba. Hari itu dia betul-betul mengembalakan domba sebelum dia diangkat menjadi seorang raja. Dia adalah Daud yang setiap hari dia tuh banyak bersaudara, dia paling kecil dan pekerjaan dia adalah mengembalakan kambing domba, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum dia diurapi dan diangkat menjadi raja. Nah, di sini kita melihat bagaimana kegiatan seorang gembala domba itu ya, kalau diperhatikan dombanya bukan domba cuma satu dua ibu-ibu, dombanya ini banyak, dan Israel itu daerah pegunungan ya, jadi pegunungan gitu loh ibu-ibu, pindah dari satu tempat ke tempat itu bukan hal yang mudah kalau menurut saya. Kenapa? Karena jalannya berliku, kadang-kadang kecil, sempit gitu ya, ibu-ibu harus pindah, dia bawa dari satu tempat ke tempat, dikasih makan. Kalau cuma dua gampang kita cari rumput kasih, tapi ini banyak jumlahnya ibu-ibu yang terkasih ya. Begitu hebat, luar biasa kalau saya perhatikan Daud ketika dia mengembalakan domba, ibu-ibu yang terkasih ya. Nah, kita akan melihat ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Poin yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ibu-ibu yang terkasih, satu pengakuan yang sangat luar biasa. Walaupun Daud hari-harinya itu mengembalakan kambing domba, tapi dia tahu di atas dia ada lagi yang menjadi gembala yang baik. Ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, ibu-ibu yang terkasih ya. Dia adalah satu sosok gembala yang sangat luar biasa, satu gembala yang betul-betul memang gembala yang baik ya. Kenapa dikatakan di sini gembala yang baik? Karena ada gembala yang tidak baik, ibu-ibu, yang menyiksa ternaknya ya, yang menyiksa hewan dan lain sebagainya. Tapi di sini Daud menggambarkan bahwa Yesus itu betul-betul gembala yang baik, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya. Nah, seorang gembala yang baik itu punya ya kriteria di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Yang pertama, seorang gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Artinya ketika dia sedang menjaga kawanan domba ya, ada serigala, ibu-ibu yang terkasih, ada bahaya yang mengancam, yang maju duluan siapa? Tidak lain tidak bukan adalah gembalanya. Dia akan jaga dombanya begitu rupa ya, dari tertamak singa, serigala dan lain sebagainya. Dialah yang berusaha
ibu-ibu, ya. Di dalam Injil Matius ada satu perumpamaan bagaimana ada 100 ekor domba, saudara. Yang satu ini hilang, saudara. Nah, yang hilang ini bagaimana? Apakah gembala udahlah cuek aja cuma satu? Ntar juga domba yang 99 kan beranak ya enggak ya? Lebih daripada 100 biarin aja deh yang satu entah kemana. Tapi tidak dengan gembala yang baik, saudara. Apa yang dilakukan? Dia masukin yang ke-99 ke dalam kandang. Yesus cari yang satu itu sampai ke atas gunung, ke lembah sekalipun. Sampai kapan? Sampai ketemu. Rupa-rupanya domba itu ketemu, dia dalam keadaan sudah terluka. Mungkin kakinya patah karena jatuh dari pegunungan ke lembah. Akhirnya Tuhan angkat, Tuhan bawa pulang, Tuhan bebat lukanya, Tuhan sembuhkan, dan dia dikembalikan lagi ke dalam kandangnya. Satu bukti yang sangat luar biasa bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita domba-dombanya sampai melenceng jauh, ibu-ibu. Kasih Tuhan loh luar biasa. Kalau kita boleh percaya Tuhan, kalau kita bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah besar. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dunia ini banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu-ibu, ya. Keselamatan tidak ada di dalam hidup mereka. Yang ada apa? Yang ada adalah kebinasaan. Yang ada adalah kematian yang kekal. Kalau mereka tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya firman Allah katakan di dalam Injil Yohanes, seorang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Yesus bukan cuma datang memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan, tapi dia tergantung di atas kayu salib, karena hanya dengan jalan kematian itulah setiap manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah dan berhak memperoleh kehidupan yang kekal. Seandainya kata Tuhan gak mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tidak ada perdamaian antara manusia dengan Allah, ibu-ibu. Ya. Kita yang sudah terikat dosa, ya udah terus lama-lama upah dosa itu adalah maut atau kematian. Ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai perkara ini hilang dari dalam hidup kita. Amin. Mau kesusahan kah, penderitaan kah, apa juga ya. Sekali Yesus tetap untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gembala yang baik, dia mengerti keadaan dombanya satu-satu. 100 domba, ya Tuhan tahu si A, si B, si C. Kalau kita mah bingung kali disuruh jaga domba ya begitu banyak ya. Kalau Tuhan enggak, dia tahu ini yang. Kenapa? Karena gembala ini bergaul erat, ibu-ibu. Domba ini bergaul erat dengan gembalanya, makanya gembalanya tahu. Oh, yang ini sini namanya sini. Kita kan kalau kumpul ini domba kok sama semua, dia kan sama semua ya, bulunya putih, yang nggak ada bukan kandung ya dia. Kalau domba itu nggak bertanduk, yang bertanduk itu kambing, ibu-ibu ya, kambing ya enggak ya. Nah, kalau kita mungkin kebingungan gitu saudara, tapi beda dengan Tuhan. Tuhan tahu satu persatu dipanggil namanya masukin ke kandang satu, wah luar biasa sekali. Ya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, yang kedua, gembala yang baik, dia mengerti keadaan dombanya, dia kenal satu persatu. Dialah Yesus. Dia tahu keadaan kita satu persatu. Sejak kapan? Sejak kita ada di dalam rahim ibu kita. Dia sudah kenal kita. Kita mah belum, Tuhan sudah kenal. Ketika kita bakal anak nih, ibu kita mau hamil kita, Tuhan sudah kenal. Bahkan Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kita. Ibu-ibu, bayangkan luar biasa sekali ya. Jadi betapa dahsyatnya gembala kita itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus namanya. Kalau kita cerita latar belakang kita macam-macam, benar enggak ya? Enggak, kita langsung seplok. Seolah-olah kita terima Yesus juga, kecuali anak saya, saudara ya, karena bapak mamanya gembala, ya udah mau nggak mau gitu ya. Dia sudah langsung Kristen, tapi kita kan enggak, ibu-ibu, dari berbagai macam latar belakang.
Tapi Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia panggil kita satu dikumpulin di Philadelphia. Coba kita lihat kiri kanan, apa tadinya kita kenal satu dengan yang lain? Enggak, ibu-ibu saya juga nggak kenal. Ya, awal-awal saya cuma datang ketok-ketok, saya beritakan firman, saya ajak kita bergabung, ya enggak ya? Jadi dari satu rumah ke rumah, door to door, hari itu saya datangi gitu ya. Saya nggak kenal sama ibu-ibu, ya enggak ya? Tapi ya itulah cara Tuhan untuk kita dikumpulkan ke dalam satu kandang. Di situ kita nyanyi bersama, berdoa bersama, nangis bersama, makan bersama. Ya, dan gembala kita tahu dia ada. Sampai kemana? Sampai ke dalam hati kita, ibu-ibu. Dia paham. Dia paham. Kalau yang ini begini. Oh, kalau yang ini begini. Yang ini gini. Satu persatu dia mengenal. Satu bukti dia adalah gembala yang baik. Amin. Kita aja satu dengan lain gak begitu paham, betul gak? Coba tanya, Bu Dewi tanya, Bu Meni sukanya apa? Pasti nggak tahu. Bu Meni tanya Bu Dewi sukanya apa? Nggak tahu kan ya, bener? Tapi Tuhan tahu. Yang suka bakso hari ini makan bakso, yang enggak ya, ibu-ibu yang terkasih ya, itu luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu ya, yang kedua. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang kedua, sebagai domba-dombanya Tuhan, kita disertai ibu-ibu dimanapun kita berada. Luar biasa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, Tuhan menyertai kita. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Sekalipun dikatakan ada di dalam lembah kelam. Lembah kelam itu berbicara tentang air mata, kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Tuhan ada di dalam situ, ibu-ibu ya. Tuhan ada menyertai kita. Siapa di sini yang tidak pernah menangis? Ada? Ada nggak? Ya, saya nggak pernah nangis. Nanti saya minta Bu Nunu beli coklat gitu biar tambah sukacita. Ada nggak? Atau saya bawa ke dokter. Kenapa? Dokter dia nggak pernah nangis. Orang lahir aja bayi-bayi nangis ditempok pantatnya. Popo nggak mau nangis gitu ya nggak? Disuruh nangis ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi yang kedua Tuhan menyertai di dalam seluruh kehidupan kita. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Oke, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Jadi ibu-ibu ketika kita ada di lembah kelam, ketika kita ada di dalam sakit penyakit, ketika kita ada di dalam masalah, di dalam problem yang berat, Tuhan ada di situ dan Tuhan berkata jangan takut, ada aku. Maksudnya apa? Ketika kita tidak bisa menyelesaikan segala perkara, Tuhan yang tidak kelihatan itulah yang akan menyelesaikannya buat kita. Saya ingat tuh ya, tadi saya lagi terbayang-bayang usia saya tahun depan sudah 53. Banyak kejadian yang berat yang saya alami. Pertama pendarahan 2 bulan. Saya bilang, Tuhan saya pendarahan ya hari itu 2 bulan. Lewat ibu-ibu, cuma apa berdoa sembuh gitu ya. Terus apalagi saya ditabrak gitu ya, sampai pulang tuh renggang di sini. Itu benar-benar kayak patah tuh rasanya tuh, badan pada patah gitu ya. Akhirnya mujizat terjadi pagi-pagi bunyi, terus kayaknya tulang saya pada nyambung, wah gitu ya. Yang ketiga kena COVID sudah diem
aja sampai HP saya matiin ya enggak. Kenapa pada nanyain terus? Ya, saya nggak kuat ngangkat HP, jatuh. Saya matiin tuh HP, pada kebingungan kan. Pada kebingungan, katanya ini kan kemana ini? Ibu gembala HP dimatiin ya. Habis setiap saat perang nanyain itu saya nggak kuat, apalagi telepon. Cuma ngangkat gini pada saya sama bantal di tangan saya tuh HP tetap jatuh gitu. Lewat saya selamat. Yang keempat itu kena itu sih kalau menurut saya itu gejala itu benar-benar kalau lanjut itu sih kena cancer ibu-ibu. Ya itu sih cancer kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang saya gennya cukup kuat ya. Tapi saya udah putuskan gitu ya. Januari tahun kapan ya? 2 tahun lalu ya enggak 2 tahun lalu itu cancer. Yang Tuhan kasih lihat saya itu. Ini mau keluar nih, matanya mau keluar cepot gitu ya. Waduh, saya bilang ini saya kena cancer, kuping berdengung sampai kok saya bilang hati-hati ya kalau kuping berdengung. Waduh, saya bilang, waduh kuping saya lewati sudah. Sembuhnya pakai apa? Pakai lutut. Semuanya pakai lutut. Jadi Tuhan ada di dalam setiap lembah kekelaman. Amin. Di dalam sakit penyakit, di dalam persoalan keluarga, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu. Memang pertolongan Tuhan tidak secara nyata Tuhan tuh turun tangan enggak. Tapi saya merasakan bahwa tangan yang tidak kelihatan itu turun bekerja dalam segala hal yang kita hadapi. Jadi semuanya selesai dengan baik dulu ya. Selesai dengan baik ibu-ibu. Ya, sampai kadang-kadang saya masih sehat walafiat gitu ya. Enggak ada apa-apa gitu ya. Jadi ibu-ibu yang kedua, Tuhan menyertai di dalam perjalanan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Yang harus kita lakukan, yang harus kita buat adalah pertama, jangan takut. Ya, jangan ketika murid-murid ada bersama dengan Tuhan di dalam satu perahu, gelombang besar menghantam perahu, murid-muridnya panik, ketakutan, aduh ini kita mau tenggelam. Tuhan Yesus tidur di buritan, sudah. Salahnya siapa? Seharusnya murid-muridnya nggak perlu takut, bener nggak? Ada Tuhan. Kalau mereka takut ya Tuhan juga ikut gitu loh. Mereka panik sendiri. Tuhan bangun ini ada angin Tuhan. Loh, hari-hari dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan buat orang lain. Hari-hari murid melihat bagaimana mujizat itu terjadi. Ketika Tuhan izinkan angin badai gelombang terjadi, kok seakan-akan mereka lupa padahal Tuhan ada beserta mereka. Inilah manusia. Ketika diperhadapkan oleh banyak perkara, ibu-ibu, kita seakan-akan lupa bahwa Tuhan itu enggak ada. Kita lupa. Yang ada adalah kita panik, kita ketakutan dan lain sebagainya. Yang pertama dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin ibu-ibu. Jadi jangan kita takut ya. Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang dalam menghadapi banyak perkara. Terus apalagi, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan bawa kepada kemenangan. Jadi kita akan pindah dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Pindah. Dan kita keluar menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Itu yang kedua, ibu-ibu. Yang ketiga, Tuhan adalah gembalaku, ya. Ayat yang kelima, ibu-ibu kita kembali lagi ke Mazmur. Ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ketiga, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Amin ibu-ibu. Ya, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup kita. Jadi apapun masalah ekonomi yang sedang terjadi, jangan kita takut.
apa yang harus kita lakukan? Kita bawa persoalan itu ke dalam tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Walaupun jujur Tuhan bekerja nggak langsung instan ya. Tuhan tuh bekerja menurut waktunya. Kadang-kadang ada ketika kita berdoa langsung terjadi bisa gitu ya. Ibu-ibu yang terkasih. Tapi ada waktunya harus tunggu gitu ya. Kadang-kadang pertolongannya udah tinggal gitu ya, udah mepet. Kata Bu Meni mah ngeri-ngeri sedep gitu karena udah begini nih. Udah mau putus gitu, udah putus. Tiba-tiba selak. Ya enggak ya. Jadi ibu-ibu yang terkasih, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup kita. Makanya sebagai anak Tuhan, sebagai ibu-ibu ya, menteri keuangan, ini semuanya menteri keuangan ya enggak ya. Ayo ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita takut dalam menghadapi ekonomi. Banyak ya saya dengar kabar begini, begitu. Kalau kita anak Tuhan beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Kita dipelihara oleh Tuhan. Makanya kita jangan khawatir, jangan takut ketika perkara itu ada, datang ceritakan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja bagi hidup kita. Dipelihara ibu-ibu oleh Tuhan ya, dipelihara. Dulu waktu saya awal-awal perintisan saya sebenarnya sudah pegang apotik ibu-ibu ya. Kalau saya bilang udah ini kamu pegang deh yang ini satu gitu. Karena memang dia lihat ada jiwa dagang di saya keturunan pedagang gitu ya. Tapi ketika saya tinggal di Villa Tomang, saya harus bolak-balik ke Batu Ceper dari Villa Tomang. Rasa lelah tuh ada gitu. Terus juga saya pikir saya hamba Tuhan ini nggak pegang rasanya. Kalau megang apotik kan dari pagi sampai malam ya apotik nggak bisa ditinggal ibu-ibu ya, nggak bisa ditinggal. Akhirnya saya bilang waduh kalau begini terus saya kapan cari jiwanya gitu ya, saya kapan melayaninya, akhirnya saya serahkan. Saya hamil 2 bulan, saya serahkan itu apoteknya. Jadi saya full timer sama suami saya berdua. Nah, saudara secara kemanusiaan bingung gitu ya. Mau makan apa hari-hari gitu ya. Waduh mau bagaimana biasanya setiap bulan itu terima gaji. Walaupun hanya cukup saja tapi kan tidak pusing lagi gitu ya untuk bayar listrik, air apa semua ada. Tapi ketika saya tinggalkan itu waduh bagaimana ini ya. Buat makan hari ini ada besok enggak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ya Tuhan itu luar biasa. Saya hamil anak saya itu goyang makan. Saya sampai segede-gede ketong. Siapa yang pernah lihat saya hamil? Gede. Aduh, hamilnya sampai kayak bawa tutu drum yang itu naik 20 kilo. Ya enggak. Waduh, ya enggak itu luar biasa ibu. Saya pengen ini ada, saya pengen itu ada, saya pengen ini ada. Semuanya Tuhan cukupkan. Jadi ibu-ibu tanpa saya harus minta begini, saya pengen makan ini dong enggak. Ya enggak. Setiap hal kita bawa di dalam doa, berlutut di bawah kaki Tuhan pelihara dan Tuhan datang buat kita semua. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan ya, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Tuhan kita itu enggak tutup mata ketika kita membutuhkan ya kebutuhan hidup kita atau sembako. Tuhan enggak tutup mata. Enggak. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan bisa pelihara ibu-ibu dengan caranya yang hebat, dengan caranya yang luar biasa ibu-ibu. Saya sering kali mendapat pertolongan dari bukan anak Tuhan. Ya, pernah saya dikirim sama Pak Haji. Saya juga bingung, kucuk-kucuk bawa beras ke rumah saya. Duh. Saya bilang, Pak Haji, Bu saya mau ini ada sedikit rezeki, boleh kan saya ngasih? Boleh Pak. Ya, enggak. Padahal saya benar-benar butuh hari, tapi saya nggak pernah ngomong siapa-siapa gitu. Kan aneh ya ibu-ibu ya, benar nggak? Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati hidup kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Jadi ibu-ibu jangan kita takut, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia sanggup menolong kita. Buat Tuhan segala kebutuhan keperluan kita itu kecil. Ya, itu kecil. Ini saya saksikan ya. Saya tuh hari Rabu kata papanya, nih mau kemana ini kita lagi libur ya kemana dalam hati gini.
duh kepengen nyari sepatu saya pengen nyari sepatu, saya bilang saya mau cari sepatu lah buat peranti jaringan doa gitu ya, yang nyaman, yang enak gitu ya. Ya udah tapi pikir-pikir lagi, malas lah, udahlah Pi nggak usah kemana-mana. Saya pikir-pikir jaringan doa itu kan mulainya Januari lagi, karena kemarin udahlah, yang ntar aja deh Pi, habis instalannya. Duh, emang mau beli apa? Ya ada deh gitu, saya nggak ngomong sama suami saya, ibu-ibu. Tiba-tiba saya dapat sepatu, ya enggak? Luar biasa kan? Saya nggak ngomong sama suami saya, enggak gitu. Terus kucuk-kucuk, duh, saya dapat sepatu, ada yang kasih saya sepatu loh. Lihatnya di status saya, cakep kan sepatunya? Enggak ya. Aduh, saya bilang gini, aduh Tuhan tahu ya, saya kepengen sepatu sampai saya bilang sama suami saya, Pi sebetulnya kemarin tuh pengen ke Lipola cari sepatu yang gimana gitu, yang nyaman buat peranti jaringan doa. Tuh lihat tuh, Tuhan udah kasih saya sepatu. Oh iya ya, katanya, oh iya. 2 bulan lalu saya kepengen tas cuma di dalam hati, kagak ngomong, dikirim lagi. Coba bayangkan ibu-ibu, kagak ngomong, ada di hati doang, belum ucap gitu. Tuhan, saya bilang Engkau luar biasa, baru saya di dalam hati Tuhan udah sediakan. Amin ibu-ibu. Jadi ya Tuhan itu ya mencukupkan segala keperluan hidup kita, ibu-ibu ya. Untuk masalah sembako, untuk masalah ini, masalah itu, Tuhan adakan. Ya, kalau makan itu Tuhan tidak akan kita di dalam hidup kita ini kekurangan. Amin ibu-ibu, enggak kekurangan. Ya enggak ya. Saya kadang-kadang saya pengen makan ini, tiba-tiba ada aja. Bu, nanti bisa nggak datang? Ada apa ya Pak? Enggak, ini saya mengundang makan. Aduh kebetulan. Iya. Luar biasa gitu. Saya bilang Tuhan Engkau baik sekali ya enggak ya. Tuh. Ada aja mau ikut ya enggak ya. Ada yang daftar ya enggak ya. Jadi ibu yang terkasih ya pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatunya bagi hidup kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan akan menyertai sepanjang umur hidup kita, saudara. Ya, dari kita kecil sampai nanti kita tutup mata, saudaraku. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita terus. Ya, terus ibu-ibu, selama kita berjalan, selama kita ada di dalam Tuhan, selama kita terus mengikut Tuhan, maka Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita, Dialah yang akan menuntun kita, Dialah yang akan menolong kita sampai ke tujuan akhir, ibu-ibu. Ya, selama kita hidup di dalam Tuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, ibu-ibu. Rugi besar kalau kita meninggalkan akan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Di luar Tuhan itu apa yang terjadi? Kesusahan, penderitaan, siapa yang nolong? Enggak ada. Orang enggak ada janjinya aku menyertai, enggak ada. Tapi kalau kita anak Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya selama perjalanan hidup kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menolong kita, bahkan Tuhan akan memberikan kedamaian, sukacita, ya, apalagi ibu-ibu, kesenangan. Walaupun jujur nggak lepas dari air mata, saya pernah bilang, ya. Persoalan itu ada, cukup hanya ketika kita berdoa di dalam tangisan itu, amin. Setelah kita menangis di hadapan Tuhan, selesai, jangan itu terbawa dari dalam hidup kita, ibu-ibu. Kita akan menjadi orang yang sengsara, kita akan menjadi orang yang susah. Kenapa? Karena persoalan itu terus kita bawa di dalam hidup kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang gak ngerti ketika dia menghadapi masalah, udah berdoa dibawa lagi terus-terusan dia bawa. Jadi dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera, di dalam hidup ini tidak ada sukacita, yang ada adalah mengakhiri hidup. Lompat dari lantai berapa gitu, bunuh diri lah, minum racun dan lain sebagainya. Kan rugi ibu-ibu yang terkasih. Jadi ketika kita ada masalah itu kita bawa cukup di dalam doa. Amin. Kita mau nangis saja silakan, tapi setelah itu selesai. Ya, amin ibu-ibu. Jangan diambil lagi.
gitu loh. Udah diserahin ya udah, percaya aja sama Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur. Tuhan yang selesaikan buat kita gitu. Ya, udah nangis, Tuhan saya sakit gitu ya. Tuhan saya sakit. Saya hari itu bilang Tuhan saya sakit. Tuhan tahu tubuh saya pakai untuk melayani Tuhan. Sepanjang umur hidup saya melayani Tuhan, saya bilang. Ya, saya bilang saya jaga hati saya Tuhan dengan baik. Jangan sampai hati saya menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya dengar desas-desus orang gini. Tuhan, saya jaga hati saya jangan sampai hati saya terkontaminasi dengan perkara itu sekalipun saya ada di dunia. Saya ngomong sama Tuhan begitu. Ya, ngomong sama Tuhan, tubuh saya pakai untuk kemuliaan nama. Tuhan ngomong sama saya. Kalau begitu kamu puasa, jelas di telinga saya, kamu puasa. Saya puasa ibu-ibu dan sampai hari ini pun saya tidak lepas dari yang namanya tidak puasa. Mau ada masalah, mau enggak saya tetap puasa. Ya, kenapa itu sudah menjadi bagian dari dalam hidup, kecuali saya sakit gitu, ya saya nggak bisa puasa, ya udah nggak puasa gitu. Tapi selama saya sehat, saya akan lakukan perkara itu. Jadi mari ibu-ibu, damai sejahtera Tuhan akan Tuhan berikan, akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati segala perkara ini dengan baik. Ingat, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi Tuhan akan menggendong kita sampai kapan? Sampai kita tua. Ada satu hamba Tuhan, istri. Suaminya bilang gini, mah rambut kamu udah putih, gak dicat mah biar lebih cantik, kata suaminya. Terus istrinya bilang, gak usah pak, karena sampai firman Tuhan bilang sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya enggak, biar aja deh saya digendong Tuhan. Tapi benar, dia pulang duluan ibu-ibu. Iya, dia pulang duluan gitu ya. Suami masih ada, dia kok begitu. Biar aja lah rambut saya putih yang bener. Jadi rambutnya tuh berubah ya. Jadi tadinya hitam semuanya putih gitu ya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo ya. Kita lebih semangat lagi mengiringi Tuhan. Amin. Ibu-ibu, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tuhan itu baik buat kita ibu-ibu ya. Kalau kita renung-renungkan di dalam hidup ini, banyak kejadian demi kejadian kita alami. Itu satu tanda bukti bahwa Tuhan itu sayang buat kita. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita melihat Tuhan ibu-ibu ya. Itu buktinya bahwa Tuhan itu nyata ada dan Tuhan mengasihi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh,
apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, apa yang menjadi persoalanmu, kau berdoa, kau datang kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya. Ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Ini waktunya kita mencari akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya ya Yesus. Haleluya. Amin, amin. Doakan suamimu, doakan anakmu, doakan menantumu, doakan cucumu, doakan saudara-saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan, agar terjadi keselamatan kepada mereka, agar terjadi sejahtera kepada mereka. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin, amin Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, kiara kuasa, kiara kuasa. Kiara haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin Yesus. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu berdoa apa yang menjadi pergumulan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, engkau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, inilah saatnya kalau kau tidak sanggup lagi, engkau menangis di hadapan Tuhan. Setiap tetes air mata kita, Tuhan tampung di dalam kirbat-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Nanti saya minta Ibu Helna berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan.
Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Abis ini kita foto dulu ya. Abis ibadah selesai kita foto dulu. Abis foto mau latihan dulu apa mau makan dulu? Oh makan duluan. Udah lapar Bu Nunu ya. Jadi ibu-ibu abis selesai ibadah kita foto dulu ya. Semuanya saya harapkan kita foto buat masuk di buku acara. Jadi kita foto dulu ya. Habis itu kita makan, habis makan kita latihan. Ya, kita latihan, jangan pulang ibu-ibu ya. Kita latihan. Dan tolong waktu makan jaga kebersihan ya ibu-ibu, jangan sampai ada netes-netes atau jatuh gitu. Kasihan yang udah ngebersihin ya. Jadi nanti kalau bisa habis kita makan kita bersihin lagi lah, kalau ada kotor-kotor kita pel lagi ya. Biar besok ibadah kita itu enak bersih tempatnya ya. Saya kembali ke Bu Dewi. Terima kasih Bu Vera untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus berkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita siapkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih banyak Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau melihat setiap keberadaan kami, Kau berkati setiap kami, Kau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nanti saya minta Ibu Rince untuk bawakan persembahan. Oke. Amin, haleluya. Kudayu-dayu perahu, amin. Dan dayu perahu menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah oleh, karena aku dan Yesus masuk dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi katakan saudara, yung dayu perahu menuju ke depan dong, ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah oleh. Karena siapa? Karena aku dan Yesus masuk dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang. Sekali lagi ibu yang kita berdiri ya, kita joget ya. Amin, haleluya Yesus. Perahu menuju ke seberang, melewati apa? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahu tak pernah oleh, karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin, haleluya. Masuk dalam perahu, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat, hingga ku selamat tiba di seberang. Amin. Hingga ku selamat tiba di seberang. Amin, haleluya. Yes. Kita semua pasti selamat tiba di seberang. Ya, amin. Di rumah Bapa kita di surga. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita katakan Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kaulah yang besar, ajaib.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan pulang Tuhan dari rumah ini Bapa. Kami percaya kami sudah membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami sudah membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami sudah membawa kesembuhan daripada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Kau terus bekerja dan berkarya di dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan yang sudah memberikan, yang sudah mengerjakan hidangan kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan memberkati, memberi berkali-kali lipat daripada yang sudah kami tabur sore hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Sebentar mungkin setelah makan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau sertai setiap kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apa-apa Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.